Cerita dimulai dengan memperlihatkan Orly dan Elaine yang merupakan pasangan suami istri yang sudah lama menikah, namun belum juga dikaruniai anak. Mereka hidup dengan sederhana di sebuah kawasan kumuh, di mana kehidupan sehari-hari mereka penuh dengan perjuangan. Elaine bekerja sebagai penjaga pintu tol, sementara Orly mengandalkan penghasilannya sebagai kurir pengiriman barang. Meski pendapatan mereka terbatas, mereka tetap saling mendukung dan berusaha mencukupi kebutuhan hidup mereka. Suatu hari, saudara perempuan Orly datang berkunjung dan meminta tolong dengan penuh keprihatinan. Dia meminta agar Orly mau menampung ibu mereka di rumahnya. Saudara perempuan Orly merasa tidak sanggup lagi merawat ibu mereka karena kondisi ekonominya yang juga sulit. Meskipun berat hati dan tahu bahwa merawat ibunya akan menambah beban kehidupan mereka yang sudah pas-pasan, Orly akhirnya setuju. Dia sadar bahwa merawat orang tua adalah tanggung jawab bersama dan tidak tega membiarkan ibunya terlantar. Di sisi lain, ada seorang pemuda bernama Miguel yang bekerja sebagai mandor di sebuah proyek pembangunan gedung. Miguel dikenal sebagai pria berwajah tampan yang sering menarik perhatian wanita. Di tempat kerjanya, ia tidak segan-segan menggoda klien perempuannya dengan sikapnya yang santai dan penuh percaya diri. Bahkan saat waktu istirahat kerja tiba, Miguel kerap mengajak para klien wanitanya bermain futsal di lokasi konstruksi. Sikapnya yang sembrono sering menimbulkan pembicaraan di antara rekan-rekannya, tetapi Miguel tampak tidak terlalu peduli selama dia bisa menikmati waktu dengan wanita yang dia mau. Pada suatu hari, ibu Orly tiba di rumahnya, diantar oleh saudara perempuan Orly yang terlihat lelah dan penuh keprihatinan. Saat melihat kedatangan sang ibu, terungkap bahwa ibu Orly mengalami kebutaan, sebuah kenyataan yang membuat suasana hati menjadi semakin berat. Elaine yang kebetulan sedang berada di rumah menyambut ibu mertuanya dengan sikap ramah dan penuh kasih sayang. Dia berusaha membuat ibu Orly merasa nyaman meski di tengah keterbatasan yang mereka miliki. Berbeda dengan Elaine, Orly tampak menunjukkan sikap yang dingin dan kaku saat menyaksikan kedatangan ibunya. Ekspresi wajahnya menandakan ketidaknyamanan, seolah-olah dia masih belum bisa menerima kehadiran ibunya di rumah mereka yang kecil. Dalam hatinya, Orly mungkin merasakan beban tambahan dari situasi yang sudah sulit, tetapi ia memilih untuk menyimpannya sendiri tanpa mengungkapkan perasaannya secara terbuka. Melihat kondisi ini, Elaine dengan tenang mengusulkan ide untuk membuat sebuah kamar sederhana bagi ibu Orly. Mengingat rumah mereka hanya terdiri dari satu ruangan tanpa sekat, Elaine menyarankan agar mereka memasang tirai sebagai pembatas agar ibu Orly memiliki sedikit privasi dan kenyamanan. Elaine telah menjalani kehidupan bersama Orly selama beberapa tahun. Meski mereka saling mencintai, ada saat-saat di mana Elaine merasakan kejenuhan dalam rutinitas rumah tangga yang monoton. Di tengah rasa bosannya, suatu hari Elaine bertemu dengan Miguel di gerbang tol tempatnya bekerja. Awalnya pertemuan mereka tidak lebih dari interaksi biasa antara penjaga tol dan pengguna jalan. Elaine memperlakukan Miguel dengan sikap profesional tanpa menunjukkan ketertarikan yang istimewa. Namun seiring waktu dan frekuensi pertemuan mereka yang semakin sering, Miguel mulai menunjukkan sikap menggoda. Dengan wajahnya yang tampan dan penampilannya yang penuh percaya diri, Miguel berhasil membuat hati Elaine mulai bimbang. Ia tak bisa menepis pesona Miguel yang seolah memiliki kehidupan yang lebih mewah dan menarik dibandingkan suaminya. Perlahan-lahan perasaan Elaine mulai terpengaruh oleh perhatian yang diberikan Miguel, meskipun ia tahu bahwa hatinya seharusnya tetap setia kepada Orly. Tak berhenti di situ, Miguel melihat peluang untuk mendekati Elaine lebih jauh. Dia tidak ragu untuk memanfaatkan kesempatan dengan menyentuh tangan Elaine secara lembut. Pada suatu kesempatan, Miguel bahkan berhasil mengajak Elaine keluar untuk makan bersama. Meski awalnya Elaine menolak ajakan tersebut karena merasa ragu dan bersalah, perlahan-lahan ia mulai luluh dan menerima tawaran Miguel. Hubungan mereka yang semula hanya sebatas percakapan singkat, kini mulai berkembang menjadi sesuatu yang lebih dalam. Di sisi lain, ada kebiasaan unik dari Orly yang tak banyak diketahui orang. Setiap kali Orly ingin berolahraga futsal bersama Elaine, ia memiliki ritual yang harus dijalani terlebih dahulu.
Orly biasanya menonton sebuah film terlebih dahulu untuk mendapatkan motivasi dan semangat sebelum bermain. Suatu hari saat bermain futsal, Orly meminta Elaine untuk mencoba strategi baru dengan melewati jalur belakang, sebuah saran yang dianggapnya mungkin menyenangkan. Namun hal itu justru membuat Elaine merasa tidak nyaman dan marah. Kekecewaannya terhadap Orly begitu mendalam hingga Elaine memutuskan untuk pergi menenangkan diri dengan Miguel. Di saat yang penuh emosi itulah mereka dengan nekat memutuskan untuk bermain futsal di tempat terbuka, melupakan segala batasan yang ada. Sementara itu di rumah, Orly mulai merasa khawatir ketika menyadari bahwa hingga larut malam Elaine belum juga kembali. Hal ini sangat tidak biasa karena Elaine selalu pulang tepat waktu. Rasa cemas menghampiri Orly, terlebih setelah mengingat pertengkaran mereka sebelumnya. Orly mencoba mengajak Elaine kembali untuk bermain futsal bersama seperti biasanya, namun setiap ajakannya selalu diabaikan oleh Elaine yang masih menyimpan rasa marah. Dalam kondisi rumah tangga yang semakin tegang, Elaine semakin sering bertemu dengan Miguel. Hubungan mereka menjadi lebih akrab dan permainan futsal di antara mereka berulang kali terjadi tanpa Orly menyadarinya. Pertemuan mereka yang semakin intens membuat Elaine merasa menemukan pelarian dari kebosanan dan kekecewaannya terhadap Orly. Suatu hari Orly berusaha memperbaiki hubungan mereka dengan mengajak Elaine makan malam di sebuah restoran. Namun tanpa diduga, di tempat yang sama Miguel juga ada di sana. Ketika melihat Elaine, Miguel langsung tanpa ragu mengajaknya ke toilet restoran. Di tempat sempit itu, mereka kembali bermain futsal dengan penuh semangat, bahkan saat Orly berada di restoran tersebut. Tak ada rasa takut atau ragu dari Miguel dan ia terus memanfaatkan kesempatan itu sebaik-baiknya. Situasi semakin rumit ketika Miguel mulai berani datang ke rumah Elaine di saat Orly tidak ada. Pertemuan mereka pun berlanjut dengan kegiatan bermain futsal yang semakin sering terjadi. Meskipun ibu Orly tidak bisa melihat, namun pendengarannya yang tajam membuatnya sadar akan perbuatan yang terjadi di rumah itu. Ia merasakan ada sesuatu yang berbeda dengan menantunya. Suatu hari di rumah Miguel, Elaine dan Miguel kembali terlibat dalam permainan futsal yang mereka lakukan dengan penuh antusias. Namun tanpa sepengetahuan Elaine, Miguel secara diam-diam merekam momen-momen tersebut. Tanpa rasa bersalah, Miguel kemudian memperlihatkan hasil rekaman itu kepada teman-temannya, seakan-akan hal tersebut adalah pencapaian yang membanggakan. Tak hanya dengan Elaine, Miguel rupanya melakukan hal yang sama dengan banyak wanita lain. Dia bahkan berhasil mengumpulkan koleksi video dari permainan futsalnya bersama sejumlah wanita, termasuk dengan kekasih temannya sendiri. Sementara itu di rumah, ibu mertua Elaine akhirnya memutuskan untuk berbicara dari hati ke hati dengan menantunya. Sang ibu dengan bijaksana mengungkapkan bahwa ia menyadari apa yang Elaine lakukan selama ini. Ia memberi nasihat kepada Elaine untuk segera menghentikan semua perbuatan buruk tersebut dan kembali kepada jalan yang benar. Namun keadaan sudah terlanjur rumit bagi Elaine karena ia ternyata sudah mengandung anak dari Miguel. Berita kehamilan itu membuat situasinya semakin sulit mengingat hubungannya dengan Orly yang semakin rapuh. Di sisi lain, salah satu teman Miguel secara tidak sengaja menemukan sebuah kaset di meja Miguel. Ketika memutarnya, ia terkejut melihat rekamannya memperlihatkan pacarnya sendiri bermain futsal dengan Miguel. Hatinya hancur melihat kenyataan yang disaksikannya dan kemarahannya mulai memuncak. Teman Miguel tersebut pun mulai merencanakan pembalasan atas pengkhianatan yang dilakukan oleh Miguel dan kekasihnya. Dalam situasi yang semakin sulit, Elaine akhirnya memutuskan untuk meminta pertanggungjawaban dari Miguel atas kehamilannya. Namun, Miguel yang selama ini dikenal sebagai pria yang tidak bertanggung jawab dengan cepat menolak tuntutan Elaine. Ia sama sekali tidak berniat meninggalkan gaya hidupnya yang penuh dengan permainan futsal bersama wanita-wanita lain. Penolakan Miguel membuat Elaine merasa sangat terpukul dan bingung. Dia merasakan gelombang penyesalan dan kebingungan yang luar biasa, menyadari betapa bodohnya dirinya karena terjebak dalam hubungan dengan Miguel yang penuh tipu daya dan permainan. Elaine yang dipenuhi rasa bersalah akhirnya memutuskan untuk meminta maaf kepada Orly.
Meskipun niat baiknya tulus, ia tetap memilih untuk menyembunyikan perselingkuhannya dengan Miguel. Dalam percakapan mereka melalui telepon, Elaine berjanji kepada Orly bahwa ia bersedia bermain futsal bersama Orly sebanyak babak yang diinginkan, berharap hal itu bisa memperbaiki hubungan mereka yang retak. Di sisi lain, teman Miguel yang merasa dikhianati semakin mantap dengan rencana balas dendamnya. Dia bertekad mempermalukan Miguel di depan semua orang dengan cara menyebarkan video-video futsal Miguel termasuk kepada suami Elaine sebagai bukti pengkhianatan. Dia bahkan menyewa seseorang untuk mengantarkan kaset yang berisi rekaman-rekaman tersebut langsung ke rumah Elaine. Tanpa kecurigaan sedikit pun, Elaine memasukkan kaset itu ke dalam DVD player. Seperti biasa sebelum memulai permainan futsalnya, ia memutar DVD tersebut, tidak menyadari bahaya yang sedang menunggunya. Saat video mulai diputar, betapa terkejutnya Orly ketika ia melihat dengan mata kepalanya sendiri bahwa sang istri sedang bermain futsal dengan pria lain. Pengkhianatan itu terlalu berat untuk diterima Orly. Rasa sakit hati yang mendalam segera memicu serangan jantung yang membuatnya jatuh dan meninggal seketika. Dunia Elaine seketika runtuh ketika ia menyadari bahwa tindakannya telah menghancurkan hidup suaminya. Sementara itu, teman Miguel yang dirundung kemarahan dan rasa sakit hati mengambil tindakan terhadap pacarnya yang telah berselingkuh dengan cara menyingkirkannya. Elaine yang tak bisa lagi menahan emosinya mendatangi Miguel dengan amarah yang sudah mencapai puncaknya. Dengan keberanian yang didorong oleh kemarahan dan kekecewaan, Elaine langsung menyingkirkan Miguel dari kehidupannya. Ia kini berdiri di atas kehancurannya sendiri, ditinggalkan oleh orang-orang yang pernah mencintainya dan menghancurkan kehidupannya sendiri. Perasaan penyesalan yang luar biasa merasuki hatinya membuat Elaine sadar betapa besar kesalahan yang telah ia perbuat terhadap Orly, suami yang selalu setia kepadanya. Kini ia hanya bisa meratapi kesalahannya dan merenungkan harga yang harus ia bayar untuk segala pilihan keliru yang pernah diambilnya. Lalu film pun selesai.